Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Mandabar rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan mengisyaratkan bahwa pelaksanaan ibadah puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencapai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada satu pokok yang harus kita utamakan, yaitu adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi, kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu, niatnya hanya untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niat yang lain. Bukan niat dalam hal dunia. Bukan niat dalam hal fisik. Misalnya ingin langsing, ingin sehat, dan sebagainya. Itu adalah hikmah, efek samping dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Tetapi, sebagaimana sabda Allah dalam Al-Baqarah ayat 183 tadi, berpuasa itu kita luruskan niatnya. Hanya ingin meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sabda Rasulullah tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh fahijratuhu ilallahi wa rasuluh. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita niatkan puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan saum adalah takwa kita semakin meningkat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imratuhu, barang siapa hijrah mencari dunia atau karena wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Sahabat Mandabar rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907 ini membimbing kita agar senantiasa meluruskan niat. Ada faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa niat itu merupakan pokok dalam agama kita. Jadi hal yang sangat penting yang harus kita luruskan adalah niat kita dalam melakukan amalan apapun. Demikian pula dalam melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini. Tentunya
langkah yang harus kita luruskan adalah niat kita dalam melaksanakan ibadah saum ini. Yang kedua, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah ada niat di dalamnya. Dan yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang akan ia niatkan. Kalau kita niatnya untuk mencari dunia, maka dunialah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berniatnya hanya untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara duniawinya, kalau kita luruskan niat untuk akhirat, maka dunia pun akan kita dapatkan. Itu sebagai hikmah dari amalan yang kita perbuat. Misalnya, kita melaksanakan saum. Dalam melaksanakan saum, kita menahan dari makan, minum, dan segala yang membatalkan terhadap saum itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ banyak hikmah yang akan didapatkan. Di antaranya akan mengeluarkan hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Atau secara tidak langsung kita dididik untuk bersabar. Kita dididik untuk jujur. Kita dididik untuk menahan hawa nafsu. Nah, selain mendapatkan rahmat dan ridho Allah, sehingga ketakwaan kita bisa meningkat, hikmah secara dunia pun akan didapatkan. Mungkin yang memiliki penyakit gula, mudah-mudahan bisa sembuh. Yang memiliki darah tinggi dengan berlatih kesabaran, mudah-mudahan bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau niat kita luruskan untuk akhirat, maka dunia pun akan kita dapatkan. Sahabat Mandabar rahimakumullah. Yang keempat, niat dapat bermaksud dan berkehendak yang letaknya itu dalam hati. Kita ingat bahwa niat itu qasdus syai'in muftaronan bifi'lihi. Selain diniatkan dalam hati, niat itu dilakukan pada saat kita akan mengerjakan sesuatu amalan tersebut. Akan lebih bagus kalau kita ungkapkan. Misalnya dengan niat saum itu, nawaitu sauma ghadin an adai fardu sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, faedah dari niat ini, bahwa niat itu ada dua. Yang pertama, niat kepada siapa amalan itu kita tujukan. Tentunya amalan-amalan kita harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap bahwa amalan yang kita lakukan ini akan menunjukkan jalan atau membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, niat dalam bentuk amalan. Jadi amalan yang akan kita lakukan, misalnya amalan puasa, ibadah puasa, tentunya niatnya adalah niat berpuasa untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan meluruskan niat dalam melakukan ibadah saum. Semoga langkah kita dalam mencapai ketakwaan yang paripurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan niat yang lurus, karena ini menjadi hal yang penting dalam agama kita,
kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.